Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Pramana Putra dengan NIM 1401184091. Saya mahasiswa S1 Manajemen atau Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dari Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Halal Supply Chain Management menggunakan teknologi blockchain. Baiklah, pada presentasi kali ini saya membagi sesi atau presentasinya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu saya akan membahas bab 1 pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan bab 2 membahas tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 yaitu membahas metode penelitian. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas yaitu gambaran umum objek penelitian. Pada proposal skripsi saya mengambil objek penelitian yang berasal dari industri food and beverage. Alasan kenapa saya mengambil industri makanan adalah karena populasi penduduk muslim di Indonesia sangat tinggi, yang menjadikan permintaan atau pemenuhan akan makanan halal yang statusnya halal itu sangat penting, karena pasti dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Dikarenakan populasi masyarakat Muslim di Indonesia sangat tinggi, maka semua perusahaan atau restoran kebanyakan harus melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Dikarenakan banyaknya atau hubungannya linear dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Hal ini juga karena sesuai dengan lisensi halal, yaitu merupakan bentuk keyakinan pada produk tersebut memang benar-benar aman dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dan juga selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia lah yang akan melakukan sertifikasi halal yang akan menguji apakah dari industri food and beverage tersebut memang statusnya aman untuk dikonsumsi dan terbukti halal. Selanjutnya yaitu saya akan membahas latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama yaitu dengan jumlah penduduk pemeluk Islam sebesar 87,17% dari total populasi atau setara 219,12 juta jiwa, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dikarenakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka permintaan akan produk halal harus dilakukan. Maka diperlukan proses manajemen rantai pasok halal yang harus diatur dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, perkembangan produk berlabel halal sangat meningkat dan menjadi potensi yang sangat besar bagi pasar bisnis di Indonesia. Dikarenakan mayoritas umat muslim yang banyak dan pasti permintaan konsumen terhadap produk halal selalu meningkat. Selanjutnya, saya sudah merangkum data sertifikasi halal LPPOM dari MUI tahun 2012 hingga 2019. Terbukti dari tahun ke tahun, jumlah sertifikat halal selalu meningkat dan jumlah produk halal juga selalu meningkat. Sehingga pasar di Indonesia bagi pebisnis makanan harus siap terhadap memenuhi permintaan konsumen dengan menjual atau menyediakan menu produk yang halal, sehingga permintaan konsumen akan terpenuhi dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Maka harus diterapkan manajemen rantai pasok yang dikhususkan membahas ke bidang halalnya dan harus diterapkan di perusahaan Indonesia. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maksud halal dari sisi manajemen rantai pasok yaitu kegiatan keseluruhan yang terlibat di sepanjang aliran rantai pasok dari hulu ke hilir itu harus memenuhi konsep syariat Islam. Dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai distribusi dan hingga tiba di tangan konsumen, semuanya tidak boleh terkontaminasi oleh apapun yang bisa mengganggu status kehalalannya. Dan juga dengan memiliki sertifikasi halal, maka akan sangat berpeluang produk tersebut akan laku di pasaran dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kualitasnya juga akan selalu meningkat dan sesuai ekspektasi dari konsumen, dan juga akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan.
Dan yang perlu saya tekankan, halal di sini maksudnya adalah tidak berfokus pada salah satu agama atau kepercayaan saja, tetapi lebih ke knowledge dan kebersihan dari bahan tersebut, dari mulai tahap pencarian bahan baku, pengolahan hingga pemasakan dan hingga sampai di depan konsumen. Status kehalalan sebuah produk harus ditelusuri mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, dan pendistribusian hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu, eh, harus selalu terjamin halal si produk makanan tersebut. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal apapun yang dapat mengganggu atau merubah status kehalalannya. Sehingga fenomena masalah yang saya angkat pada proposal skripsi kali ini adalah permasalahan yang dialami perusahaan adalah kesulitan dalam melacak produk di sepanjang aliran rantai pasok. Dan juga hal ini tidak transparan. Proses pendistribusian dari hulu ke hilir tadi hanya dilakukan secara terpusat dan hanya dapat dilihat oleh pihak-pihak yang mengontrol informasi, sehingga tidak adanya transparansi dan bisa saja para konsumen merasa tidak yakin atau rasa awareness-nya kurang karena mereka hanya mengkonsumsi saja, tidak tahu bagaimana proses. Nah, makanya selanjutnya yang akan saya terapkan yaitu blockchain. Blockchain yaitu dapat membantu melacak status kehalalan produk karena blockchain sebagai database modal baru ya seperti sistem buku besar untuk menyimpan berbagai transaksi di dalam jaringan. Nah, di dalam blockchain aliran informasinya itu akan selalu berlanjut dari awal, sistem awal yang kita masukin misalnya di sistem A, akan berlanjut di B, C, D, hingga akhir. Dan itu informasinya pasti valid. Dan juga sistem dari blockchain ini itu tuh transparansi, sehingga akan mengintegrasikan seluruh pihak yang terkait di proses rantai pasok tersebut untuk melihat bagaimana proses rantai pasok halal dari awal, dari hulu ke hilir, dari awal hingga tiba ke tangan konsumen. Dan juga akan meningkatkan keamanan transaksi, akuntabilitas yang lebih baik dan transparan, sehingga status kehalalannya memang valid halal karena semua orang, semua pihak bisa melihat atau men-tracking bagaimana pergerakan proses sertifikasi mulai dari awal hingga akhir sehingga produk benar-benar terjamin halal dan juga sudah tersimpan di dalam blockchain tersebut. Sehingga akan meningkatkan atau menciptakan rasa awareness dan kepercayaan bahwa produk tersebut memang benar-benar halal. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada rumusan masalah yaitu ada dua, bagaimana prosedur penerapan teknologi blockchain terhadap transparansi informasi. Yang kedua, bagaimana manfaat pembuatan prosedur alur blockchain pada rantai pasok halal. Dan bagaimana pengaruhnya pada industri makanan dan bagi konsumen serta akademisi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penerapan teknologi blockchain terhadap transparansi informasi pada hal SCM di industri makanan. Yang kedua, mengetahui manfaat pembuatan prosedur alur blockchain dalam rantai pasok halal bagi industri makanan dan bagi konsumen serta dari pihak akademisi. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian kali ini saya mengambil teori-teori terdahulu sebagai referensi saya dalam melaksanakan penelitian, yaitu ada teori manajemen operasi, manajemen rantai pasok halal, bagaimana standar produk halal MUI dan konsep blockchain pada halal supply chain. Dan juga selain teori terdahulu, saya juga mengambil penelitian terdahulu. Ada 6 penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai referensi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu desain alur halal food SCM menggunakan teknologi blockchain yang berasal dari fenomena masalah sering terjadi kesalahan dalam sistem manajemen rantai pasok halal, kesulitan melacak produk di sepanjang aliran rantai pasok, serta tidak adanya transparansi. Sehingga akan diharapkan yaitu transparansi status kehalalan dari hulu ke hilir manajemen rantai pasok halal yang terintegrasi pada industri makanan. Selanjutnya yaitu metode penelitian berdasarkan
Karakteristik penelitian yaitu saya pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau mengolah kata. Tujuannya yaitu deskriptif. Strategi penelitian saya melakukan survei wawancara kepada berbagai narasumber. Berdasarkan analisisnya itu saya jenisnya adalah individu dan waktu pelaksanaannya itu secara cross-sectional karena penelitian saya terjadi pada satu kurun waktu tertentu dari Februari 2021 hingga selesai. Operasional variabel. Definisi operasional variabel yaitu untuk mencari validitas pelanggan produk makanan halal, terus pemahaman kriteria halal SCM, pentingnya halal SCM, tingkat transparansi makanan halal, pentingnya sertifikasi, adanya sistem yang mengawasi proses halal SCM, pemahaman mengenai blockchain, tingkat keterbukaan, kepercayaan terhadap label halal, sistem blockchain pada rantai pasok halal, transparansi halal SCM jika menggunakan blockchain, serta tingkat akurasinya. Dan untuk menjawab definisi operasional dari yang sudah saya sebutkan tadi, saya mewawancarai 6 narasumber yang terdiri dari 3 orang dosen mata kuliah manajemen rantai pasok di Universitas Telkom, ada Bu Ratih, Bu Rika, dan Bu Eriana, serta ada konsumen makanan yang berlabel halal, yaitu ada Andi Almar, Venita, dan Rosita. Selanjutnya yaitu situasi sosial. Pada penelitian kualitatif, responden dikenal juga dengan sebutan situasi sosial. Situasi sosial melibatkan observasi dan dianggap mengetahui mengenai situasi sosial di ranah blockchain dan halal SCM. Oleh karena itu, setelah mengetahui situasi tersebut, informan yang saya pilih yaitu pihak akademisi di bidang manajemen rantai pasok serta konsumen, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, saya menggunakan data primer, yaitu melakukan survei atau wawancara langsung dengan turun ke lapangan, mewawancarai 6 narasumber, yaitu 3 orang dosen dari manajemen rantai pasok dan 3 orang konsumen. Selanjutnya, setelah saya melakukan pengumpulan data, saya melakukan uji validitas, dan teknik yang saya pilih yaitu teknik triangulasi. Berikut adalah gambar dari teknik triangulasi. Awalnya, saya akan melakukan observasi dulu dalam memilih narasumber siapa yang memenuhi kriteria. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara kepada pihak akademisi dan konsumen. Lalu saya akan mendokumentasikan hasil dari wawancara, menganalisis, dan mereport, lalu hasilnya adalah sumber data yang sudah saya dapatkan dari wawancara akan dianalisis dan disatupadukan. Karena kan tadi berasal dari berbagai narasumber yang berbeda. Nah, dari 6 narasumber tersebut akan saya analisis, disatupadukan sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan selanjutnya teknik analisis data dikarenakan saya menggunakan penelitian kualitatif ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Pada reduksi data saya menggunakan kategorisasi yang memudahkan saya untuk mengkategorikan atau memisahkan jawaban-jawaban dari tiap narasumber, lalu saya gabungkan. Setelah saya analisis, dan setelah saya analisis tersebut, saya akan menyajikan data. Penyajian data saya memilih pada penelitian ini menggunakan matriks, dikarenakan penyajian data dalam matriks akan mudah dilihat bagi saya sebagai peneliti dan bagi pembaca skripsi saya nanti. Selanjutnya, tahapan terakhir dari teknik analisis data dari penelitian saya yang secara kualitatif yaitu menarik kesimpulan. Diharapkan kesimpulan pada penelitian saya akan mewakili seluruh hasil dari data primer yang sudah saya dapatkan tadi dan yang saya olah menggunakan reduksi data, penyajian data, sehingga dari 2 tahapan sebelumnya diharapkan akan menarik kesimpulan yang benar dan memang terbukti kebenarannya. Sehingga kesimpulan akhir yang diharapkan yaitu pada penelitian ini saya dapat menentukan apakah ada pengaruh atau antara sebelum dan sesudah saya menggunakan perusahaan tersebut menggunakan blockchain pada sistem rantai pasok halalnya, apakah akan tercipta transparansi dan juga bagaimana manfaat-manfaat baik selain transparansi yang akan didapatkan oleh pihak akademisi, pihak restoran, dan juga konsumen. Baiklah, sekian presentasi proposal skripsi dari saya yang berjudul Analisis Penerapan Halal SCM Menggunakan Teknologi Blockchain. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.